Jadi di intinya itu aku sudah mengerti bahwa kapitalisme itu orang yang punya pengusaha, mereka punya praktek-prakteknya ini seperti infrastruktur yang punya proyek, punya jembatan yang sedang membangun orangnya yang pemiliknya, atau jembatan atau pelabuhan atau ekowisata atau perusahaan-perusahaan tersebut yang pemiliknya. Karena kapitalisme itu dia punya apa artinya atau dia punya penjelasannya itu orang yang penguasa, ada orang yang pemodal, pemilikan individu atau segelintir elit. Dilihat materi itu dia punya istilah apa, itu yang nak cari cek di situ dia dalam materi. Dari kapitalisme itu ada kapitalisme monopoli, ada imperialisme monopoli, ada. Jadi di kapitalisme itu dia monopoli ke imperialis. Artinya dia punya orang yang pengusaha itu dia bisa buat surat atau surat atau pembantuan atau simpan pinjam ke global, pasar global atau bank dunia atau dan lain-lain. Karena di imperialisme itu dia bisa bantu sebanyak uang atau ribuan eskavator atau ribuan alat-alat pekerja atau alat-alat pengusaha, termasuk eskavator kapal atau di pesawat kah. Dia bisa bantu juga itu teknologi, industri bagian teknologi, misalkan dia bisa siap jaringan lah, dia bisa siap aplikasi-aplikasi riset yang privat punya, artinya riset yang aplikasi algoritma mereka simpan data-data tersebut itu dia bisa bantu, termasuk robotika lah, itu tenaga-tenaga dia bisa sumban tenaga buruh di robotika, tenaga buruh teknologi juga bisa, artinya dari aplikasi lebih canggih. Dia lebih paham usaha, dan dari imperialisme sendirian bisa mendorong orang-orang yang penguasa. Dia yang bisa menyumbang seperti tadi yang saya sebut, dan orang-orang penguasa yang bisa ajukan bantuan kepada imperialis atau negara-negara maju atau yang tadi saya ada bilang itu pasar global atau bank dunia atau teknologi, alat-alat canggih, pokoknya alat-alat apa berat atau tenaga-tenaga buruh itu dia bisa siap. Intinya ada pada investor perjanjian tersebut begitu. Terus di kolonialisme itu dia sudah paham tentang apa dekolonialisasi wilayah-wilayah yang punya potensi sumber daya alam itu bisa manfaat. Artinya dia selalu memperluaskan wilayah jajahan. Seperti abad 19 yang terjadi di Belanda dengan Inggris, mereka pecah belah Papua ini jadikan dua, Papua Nugini dengan Papua. Lalu Papua kan sejak beberapa tahun yang Masehi lalu Belanda yang jajah Papua.
Tapi mereka punya apa penjajahan itu kan kemajuan, perubahan urbanisasi begitu, zaman era apa kolonialisme modern kita. Terus di Inggris dia lebih memperluaskan wilayah itu bagian PNG, Papua Nugini sebelah. Jadi kolonialisme itu begitu, dia lebih paham tentang struktural. Dia bisa memperluaskan kebudayaan-kebudayaan dari asing, dari praktek-praktek perekonomian, praktek-praktek infrastruktur, pembangunan pemerintahan tersebut. Terus dia bisa apa doktrin budaya luar ke wilayah jajan wilayah penguasa jajan tersebut. Jadi kolonialisme itu dia lebih paham. Dari kolonialisme kita di Papua ini apa kolonial apa yang ada begitu. Koloni Belanda kah, koloni Inggris kah, koloni Indonesia kah, koloni apa. Nah itu kapitalisme. Nanti setelah apa kapitalisme ini dia punya rilis sudah jelas. Setelah itu kolonialisme, dari kolonialisme itu harus tulis ke militerisme. Dari militerisme itu bisa tulis sebagai alternatif itu imperialisme. Karena di Papua ini bukan 3 musuh saja yang ada, tapi dia bisa manipulasi, dia bisa semua 3 sayap ini memegang oleh imperialis. Hanya itu demi kepentingan ekonomi global. Karena di Papua yang bisa banyak ribuan persoalan masalah mengenai apa alam lingkungan, ekonomi budaya itu semuanya dari imperialisme yang tangani. Artinya berapa banyak perusahaan yang ada itu di luar-luar negara tetangga negara Republik Indonesia yang ada di Papua. Seperti kalau kita sebut sederhana kan di imperialisme ada di Papua itu PT Freeport. Itu milik Amerika. Terus di Nabire Barat yang kelapa sawit. Nabire Baru kalau tidak salah itu udah milik India kalau tidak salah, Cina. Nah itu bukan Papua Tengah tapi seluruh Papua juga begitu. Nah itu ya imperialisme juga dia sudah bertumbuh subur sejak 1962 sampai 1967 kontrak karya Freeport sudah masuk. Dari situ dia sudah mulai ada beberapa undang-undang yang sudah ada, perizinan penanam modal hasil itu Soekarno tidak salah dia sudah sahkan. Nah itu jadi itu bukan 1962 tapi 1961 1960 ke bawah juga ada tidak salah. Nah dari situ selalu kita sebut apa imperialisme agreement, Roma agreement, perjanjian-perjanjian yang ilegal tidak melibat dengan rakyat Papua. Dari situ ada belakangnya kepentingan hanya ekonomi politik global begitu. Jadi saya rasa itu akan tulis itu tidak boleh lihat di HP, tidak
Pokoknya di handphone tidak usah, termasuk di aplikasi yang sedang produk ini, termasuk AI kah, Gemini kah, kecuali nanti akan lihat materi yang sudah fotokopi yang sedang akan pelajari, daripada nanti akan lihat di Google kah, aplikasi tersebut kah, itu nanti dia membodohi. Memang mereka sudah menjelaskan persoalan yang sedang pelajari itu, materi tersebut itu, tapi dia maksimal cuma hanya detik ini yang dia akan mengingat, tapi nanti beberapa menit kemudian sebentar akan hilang jejak. Nah, itu yang sekemampuan apa yang sudah pelajari dalam materi tersebut ini, tulis saja cukup, mau garis kah, mau bagaimana kah, cukup cakar-cakar itu cukup, sudah paham itu. Jadi aku mau ringkas itu, artinya poin-poin alternatif dampak praktek dari kolonial yang sedang akan berlanjutan, itu yang jadikan poin-poin petik, lalu harus mulai analisis itu alternatif perlawanan kelanjutan. Misalkan apa contoh sederhana itu, kolonialisme menguasai wilayah tersebut, misalkan tanah milik Auye, sudah investasi kepentingan saham, kelapa sawit, itu dia punya masalah. Lalu kita punya alternatif bagaimana untuk memperluaskan kesadaran kepada milik masyarakat adat di Auye. Bagaimana cara untuk mendorong diskusi, pemahaman, melawan balik kepada perusahaan tersebut. Nah, itu dia punya analisis dan alternatif berkelanjutan yang kita bisa gunakan